Halo Sobat GPS, ketemu lagi dalam sesi Q&A kali ini di GPS Channel. Bersama saya Alexandria, teman-teman Sobat GPS semua bisa panggil saya Lexi. Hari ini kita ada pertanyaan apa ya Mas Bro? Miss, saya pengen tanya, biasanya saya itu suka grogi kalau ngomong di depan audiens. Nah, kalau misalkan hal tersebut terjadi sama saya, apa yang harus saya lakukan? Oke, itu adalah perasaan yang normal. Dan bahkan presiden pun aku yakin pasti ngerasa deg-degan, grogi pada saat mau tampil di depan audiens yang banyak. Dengan banyak banget perspektif, banyak banget persepsi mereka, pasti gugup juga. Kita suka overthinking, takut diketawain, nervous, bahkan ada yang bolak-balik ke toilet sebelum tampil. Karena apa? Karena gugup banget, keringat dingin, dan itu merupakan hal yang wajar. Jangan dilawan, tapi dirasakan. Coba dirasain. Itu adalah hal yang muncul pada saat kita presentasi, jadikan itu jadi motivasi. Tapi gimana caranya? Overthinking, perasaan negatif itu kok bisa jadi motivasi? Nah, gimana caranya perasaan-perasaan itu nggak buat kita jadi takut untuk bicara di depan publik atau di depan audiens? Aku hari ini akan kasih 4 tips buat kamu Sobat GPS, biar kamu nggak takut lagi bicara di depan audiens. Tips yang pertama, Sobat GPS bisa coba cari tahu biografi tokoh-tokoh yang memang jago public speaking. Sobat GPS pernah nonton King's Speech belum? King's Speech itu adalah film yang berdasarkan dari kisah nyata Raja George VI atau George ke-6 dari Inggris. Waktu itu kebayang ya, dia itu adalah raja dan memang harus orasi di depan banyak rakyat, di depan audiens yang banyak banget. Ribuan. Dan pada saat itu dia punya keterbatasan dalam berbicara, jadi bicaranya itu terbata-bata. I have received. Perhaps he should change jobs. Nah, gimana caranya dia bisa mengalahkan semua ketakutannya dan pada akhirnya di akhir film dia bisa untuk lancar, jago berorasi. Atau mungkin Sobat GPS pasti tahu dong, tokoh yang Presiden Amerika keempat, Barack Obama. Beliau ini merupakan presiden berdarah campuran. Jadi ibunya itu adalah berkulit putih, ayahnya itu adalah berkulit hitam. Nah, pada saat itu, di era Obama pada saat kecil, yang namanya darah campuran itu nggak terlalu diterima oleh masyarakat. Nah, tapi gimana caranya? Itu nggak jadi membuat Obama minder, tapi itu justru jadi menyulut semangat Obama dan dia akhirnya seperti kita tahu jago banget dalam public speaking. Ketakutan-ketakutan itu jadikan kita sebagai pematik semangat kita untuk mengalahkan itu semua, rasakan, dan setelah itu akan membuat kamu tahu gimana sih latar belakang hidup mereka, gimana sih ketakutan-ketakutan mereka, dan gimana juga strategi mereka sampai akhirnya mereka semua bisa mengalahkan ketakutan itu dan nggak gugup lagi bicara di depan audiens. Tips yang kedua, audiens juga manusia, jadi nggak usah takut-takut banget. Audiens juga sama, punya pemikirannya sendiri, dan kalau misalnya audiens yang suruh tampil belum tentu juga berani. Jadi latihan aja, nggak usah takut yang namanya depan audiens. Yang bisa Sobat GPS lakukan adalah cari tahu siapa audiens kita. Tips yang ketiga, Sobat GPS coba cari tahu dan belajar konten atau materi yang akan disampaikan. Jadi ada persiapan, tahu banyak, dan tentunya yang namanya public speaking itu adalah skill. Jadi artinya skill itu harus dilatih, jadi bukan dihafal. Tips keempat, ucapkan mantra penyemangat. Mantra penyemangat ini akan membantu banget Sobat GPS gimana caranya biar terus mengalihkan pikiran negatif itu untuk terus tampil di depan audiens tanpa rasa takut. Nah, contoh dari kata-kata penyemangat itu atau mantra penyemangat itu adalah aku bisa. Aku pikir hari ini akan berjalan dengan baik. Aku yakin, aku pasti bisa. Aku yakin dan optimis hari ini public speaking aku akan berjalan dengan baik. Nah, itu dia 4 tips yang bisa Sobat GPS lakukan dan coba latih. Gimana?
Mudah kan? Itu dia Sobat GPS 4 tips untuk kamu terus bisa untuk berani berbicara di depan publik. Gimana? Mudah kan? Selamat mencoba. Dan kira-kira apalagi ya tips-tips yang ngebuat kamu lebih percaya diri, ngebuat kamu nggak takut lagi untuk berbicara di depan publik? Yuk, kamu boleh komen di bawah ini. Sampai jumpa!